Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih-solihah kelas 3 Ibnu Khaldun? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, kita kembali akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, kita semua membaca doa terlebih dahulu. Oke, ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan belajar masih dalam tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah memasuki subtema 3 ya, yaitu pertumbuhan hewan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kita akan belajar tentang menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Untuk mendapatkan kosakata di dalam teks, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membaca. Karena membaca dapat menambah wawasan dan kosakata. Kemudian, setelah membaca, kita menulis ya. Menulis kembali informasi yang kita dapat. Karena menulis juga akan menambah pengetahuan, wawasan, dan kosakata. Ya, anak-anakku sekalian, Ustazah punya contoh yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar secara berurutan. Ya, mulai dari gambar 1 yaitu telur, gambar 2 ulat, gambar 3 kepompong, kemudian gambar yang keempat adalah kupu-kupu. Nah, di sini informasinya adalah pertama-tama kupu-kupu akan bertelur. Telur tersebut akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi panjang. Ulat tersebut nantinya akan menempel pada pohon dan daun-daunan sehingga menjadi kepompong. Setelah beberapa lama, dari kepompong tersebut akan keluar seekor kupu-kupu yang masih muda. Kemudian, tidak berapa lama menjadi kupu-kupu dewasa ya. Ini adalah informasinya dari gambar di samping. Oke? Kalian paham ya? Oke anak-anakku semuanya, masih semangat ya? Tetap perhatikan baik-baik dan tetap fokus. Ya. Di sini Ustazah punya contoh. Kalian perhatikan. 1 yaitu mencari arti kosakata dan dibuat kalimat. Sudah ulang? Mencari arti kosakata dan dibuat kalimat. Misalkan di sini ada kata larva. Nah, dibuat kalimat seperti ini. Kupu-kupu akan bertelur. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi larva atau ulat. Kemudian yang kedua, mengurutkan kosakata menjadi kalimat yang utuh. Nah, di sini ada kata-kata yang belum utuh atau belum berurutan. Yaitu ada dewasa, kepompong, telur, muda, larva. Nah, kita jadikan kata-kata yang belum utuh ini atau yang belum urut, kita jadikan kalimat yang benar atau kalimat yang utuh, yaitu telur, larva, kepompong, muda, dewasa. Nah, ini baru kalimat yang utuh.
Paham ya? Anak-anakku yang hebat, perhatikan lagi. Ustazah punya gambar, kalian perhatikan ya. Di sini ada gambar berurutan juga. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Ya, di situ ada telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong berkaki, kemudian katak berekor, kemudian imago atau katak dewasa. Nah, di sini ada informasinya. Nanti kalian baca informasi daur hidup katak. Ya, dibaca dari awal sampai terakhir. Oke? Ya, anak-anakku semuanya. Tadi Ustazah sudah menyampaikan contoh lagi, yaitu gambar daur hidup katak. Sekarang ada tugas untuk kalian. Kalian berlatih. Coba kalian mengerjakan ya. Yang nomor 1 adalah buatlah kalimat menggunakan kosakata kecebong atau berudu. Ya, membuat kalimat. Seperti tadi pada contoh, yaitu dengan kata larva. Sekarang kalian membuat kalimat dengan kata kecebong atau berudu. Kemudian yang kedua, urutkan kosakata berikut menjadi kalimat yang utuh. Sama seperti tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Ini masih acak ya. Ada katak. Katak, tumbuh, dewasa, menjadi muda. Kemudian yang B, menjadi, berubah, akan, berekor, berudu, katak. Nah, kemudian yang nomor 3, bagaimana cara katak berkembang biak? Nah, yang nomor 4, jelaskan daur hidup katak menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, sebisa kalian. Kalian menuliskan daur hidup katak dengan bahasa kalian sendiri. Oke, siap ya? Oke. Ya, anak-anakku semuanya, itu tadi materi hari ini, yaitu tentang menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi, anak-anak bisa benar-benar paham dan mengerti. Oke, anak-anakku, tetap semangat ya, walaupun masih pembelajaran dari rumah. Oke, sip. Anak-anak hebat selalu semangat ya. Nanti anak-anak mengerjakan tugas di buku tematik ya. Jangan lupa hari dan tanggalnya ditulis. Oke? Kita ucapkan hamdalah dulu ya. Yuk semuanya ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ustazah, dan Ustazah ucapkan terima kasih barakallah untuk anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti dan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.